saya Korea Syahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik menarik dan penting, yaitu tanggung jawab manajemen dan auditor. Dengan studi kasus skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Kasus ini bukan hanya soal angka, tapi juga tentang etika, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan auditor. Kita akan menelusuri bagaimana kesalahan manajemen dan kelalaian auditor dapat menimbulkan skandal besar serta apa pelajaran etis yang dapat kita ambil dari kasus tersebut. Pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar $809.000 setelah sebelumnya merugi hingga $216 juta. Kabar ini tentu mengejutkan publik. Bagaimana bisa kerugian besar berubah menjadi laba dalam 1 tahun? Setelah ditelusuri, ternyata laba tersebut muncul karena Garuda mengakui pendapatan sebesar $239 juta dari kontrak 15 tahun dengan PT Mahata Areo Teknologi, perusahaan penyedia layanan internet dalam pesawat. Masalahnya, jasa belum diberikan dan uang belum diterima. Dengan kata lain, pendapatan itu belum dihasilkan dan belum direalisasi sesuai dengan PSAK 23 tentang pendapatan. Namun, manajemen tetap memasukkannya sebagai pendapatan tahun berjalan. Inilah titik awal dari skandal pelaporan keuangan Garuda. Sebuah tindakan yang mengubah kerugian menjadi laba semu. Baik, mari kita bahas tanggung jawab manajemen dan auditor. Dalam standar audit, manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang wajar, sedangkan auditor bertugas untuk memberikan opini independen atas kewajaran laporan tersebut. Namun, dalam kasus Garuda, kedua belah pihak gagal menjalankan tanggung jawabnya. Apa saja sih kegagalan yang dilakukan? Nah, untuk kegagalan manajemen melakukan manipulasi pendapatan dengan sengaja. Ini bukan sekedar kesalahan administratif, tapi keputusan terencana untuk mempercantik laporan keuangan. Sedangkan auditor yaitu KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan juga lalai karena tidak mempertanyakan kejanggalan transaksi tersebut dan gagal memperoleh bukti audit yang cukup tepat. Padahal bentuk manipulasi ini sebenarnya tidak rumit, bukan derivatif, kompleks, atau rekayasa keuangan multitalentas. Jika auditor menerapkan skeptisme profesional, salah saja sebesar itu seharusnya bisa terdeteksi. Oleh karena itu, kegagalan KAP Tanubrata dapat dikategorikan sebagai kelalaian profesional atau professional negligence. Selanjutnya, kesalahan dan kecurangan. Lalu, apakah tindakan Garuda ini termasuk kesalahan, error, atau kecurangan, yaitu fraud? Menurut standar audit, 1. Kesalahan terjadi karena kelalaian atau salah perhitungan tanpa niat. 2. Kecurangan adalah salah saji yang disengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Perlakuan Garuda atas kontrak Mahata jelas memenuhi unsur kecurangan pelaporan keuangan karena ada niat international misstatement. Manajemen sadar pendapatan belum layak diakui. Ada tujuan manipulatif, menampilkan citra laba untuk menarik kepercayaan pasar. Lalu tidak ada pencurian aset, jadi bukan misapportation, melainkan rekayasa laporan. Nilai $239 juta yang sangat material menjadi bukti kuat bahwa ini bukan kesalahan kecil, melainkan kecurangan besar yang berdampak langsung pada laba dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya, skeptisme profesional dan keyakinan memadai. Ada dua konsep penting dalam audit, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan memadai. Nah, skeptisme profesional berarti auditor selalu mempertanyakan dan menilai secara kritis setiap bukti. Reasonable assurance berarti auditor harus yakin dengan tingkat tinggi meski tidak absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
Dalam kasus ini, auditor gagal mempertahankan sikap skeptis. Mereka hanya menerima kontrak Mahathir sebagai bukti tanpa memeriksa realistis pendapatan, kemampuan bayar, atau arus kas yang masuk. Akibatnya, opini wajar yang diberikan tidak lagi mencerminkan keyakinan memadai, melainkan kepercayaan buta terhadap manajemen. Konsep reasonable assurance pun kehilangan maknanya, karena dasar auditnya tidak lagi rasional dan berbasis bukti. Lalu ada pelanggaran asersi transaksi. Jika kita fokus pada transaksi pendapatan Mahathir, manajemen Garuda telah melanggar 3 asersi kunci dalam audit, yaitu keterjadian. Pendapatan yang dicatat belum benar-benar terjadi. Layanan internet belum diberikan dan tidak ada kas yang diterima. Lalu akurasi. Jumlah pendapatan yang diakui tidak sesuai karena total nilai kontrak 15 tahun diakui sekaligus. Ini melanggar prinsip PSAK 23. Lalu ada pisah batas. Pendapatan masa depan ditarik ke periode 2018, menyebabkan laporan laba rugi menyesatkan. Ada beberapa prosedur audit yang seharusnya dilakukan untuk mendeteksi ini, antara lain yang pertama, konfirmasi langsung ke pihak Mahathir, yang kedua, pemeriksaan bukti penerimaan kas, yang ketiga, rekalkulasi nilai pendapatan yang benar-benar elemen. Yang keempat, ada uji cut-off pendapatan di sekitar tanggal laporan. Jika semua ini dilakukan, kemungkinan besar kecurangan Mahathir akan tetap terungkap sejak awal. Selanjutnya, apa sih risiko asersi saldo dan piutang Mahathir? Transaksi Mahathir juga menimbulkan saldo piutang usaha yang sangat besar. Dalam audit saldo, ada 2 asersi utama, yaitu eksistensi dan penilaian. Masalah utama bukan pada eksistensi, tapi pada penilaian. Secara dokumen, piutang tuh ada, tetapi secara ekonomi tidak realistis untuk ditagih. Mahathir adalah perusahaan baru tanpa kemampuan bayar yang jelas. Oleh karena itu, risiko terbesar ada pada asersi penilaian dan alokasi, bukan eksistensi. Auditor seharusnya meminta konfirmasi eksternal dari Mahathir, bukti penerimaan kas setelah tanggal neraca, analisis kemampuan finalisasi Mahathir, dan review hukum atas hak penagihan Garuda. Tanpa semua bukti ini, saldo piutang hanyalah angka tanpa dasar ekonomi. Lalu ada beberapa dampak terhadap siklus akuntansi. Kecurangan Mahathir memengaruhi siklus penjualan dan penagihan, di mana pendapatan, piutang, dan laba semuanya menjadi overstated. Dampaknya berantai, yakni pendapatan fiktif menaikkan laba. Piutang bertambah tanpa dasar nyata. Cadangan kerugian piutang tidak dibentuk. Yang terakhir, ekuitas meningkat secara semu. Nah, laba palsu ini bisa mempengaruhi siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Jika laporan laba digunakan untuk mencari pinjaman atau investor baru, maka seluruh keputusan pendapatan itu dibangun di atas informasi menyesatkan. Artinya, satu transaksi curang saja bisa menciptakan efek domino ke seluruh siklus keuangan perusahaan. Kegagalan tahapan audit. Kegagalan paling kritis dalam audit Garuda terjadi pada tahap 1, yakni perencanaan dan penilaian risiko. Seharusnya auditor menandai kontrak Mahathir sebagai area berisiko tinggi, melakukan evaluasi risiko fraud, menugaskan auditor senior, dan mendesain prosedur khusus seperti konfirmasi eksternal dan uji kelayakan pihak ketiga. Namun yang terjadi, auditor menilai risiko rendah dan tidak memperluas pengujian, sehingga seluruh proses audit berikutnya kehilangan arah. Lalu yang terakhir ada etika, tata kelola, dan tanggung jawab publik. Skandal ini akhirnya terbongkar bukan oleh auditor, tetapi oleh komisaris yang menolak menandatangani laporan. Hal ini menunjukkan keterbatasan audit eksternal dan pentingnya tata kelola internal yang kuat.
Auditor hanya memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan absolut. Karena itu, pengawasan internal yang beretika dan berani menjadi lapisan pertahanan pertama. Tanggung jawab etis auditor tidak hanya kepada klien, tapi juga kepada publik, investor, dan profesi mereka sendiri. Auditor adalah penjaga kepercayaan publik, yaitu profesi yang menjaga transparansi dan keadilan ekonomi. Kasus Garuda Indonesia menjadi pengingat bahwa laporan keuangan bukan sekedar angka, melainkan refleksi dari integritas. Baik manajemen maupun auditor harus memegang teguh prinsip kejujuran, skeptisme profesional, dan tanggung jawab etis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.